Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina Roma Kevin. Kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah embriologi, yaitu tentang organogenesis. Yang pertama yaitu saya akan bahas tentang definisi organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh atau alat-alat tubuh dari ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Pertumbuhan ini diawali dari bentuk embrio, yaitu bentuk primitif, menjadi janin atau fetus, yaitu bentuk definitif. Kemudian berdiferensiasi menjadi bentuk dan rupa yang spesifik bagi keluarga hewan dalam suatu spesies. Kemudian yang kedua yaitu periode organogenesis. Yang pertama, pertumbuhan antara. Pertumbuhan antara terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif yang khas. Kedua yaitu pertumbuhan akhir. Pertumbuhan akhir penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu atau pertumbuhan jenis kelamin, roman atau wajah yang khas bagi suatu individu. Organogenesis meliputi transformasi dan diferensiasi berupa 1. Pemisahan tubuh menjadi bagian kepala dan badan. 2. Pemisahan tubuh embrio dan selaput eksteembrional. 3. Pemanjangan tubuh. 4. Perkembangan alat gerak. 5. Pembentukan ekor. Ada ketergantungan antara satu organ tubuh lain dalam proses perkembangan suatu organ. Misalnya bagian A tidak dapat berkembang tanpa adanya bagian B. Demikian pula ketergantungan antara bagian B dan C dan sebaliknya. Kemudian kita akan bahas tentang perkembangan lapisan ektoderm. 1. Epidermal ektoderm, yaitu penumbuhan lapisan epidermis kulit dan derivatnya. Sistem indera, stomatodium atau epitelium dari rongga mulut, rongga hidung, sinus paranasalis, kelenjar ludah, plektodrem atau kelenjar analisis. Kedua yaitu neural tube, menumbuhkan otak, spinal cord, saraf perifer, ganglia, retina mata, reseptor kulit, reseptor pendengaran dan reseptor perasa, serta neurohipofisis. Ketiga yaitu neural crest, menumbuhkan neuron sensorik, neuron kolinergenik, sistem saraf, parasimpatetik, sel pigmen tubuh. Lanjut di perkembangan lapisan mesoderm. 1. Notochord adalah perkembangan dengan baik pada Amphiochus, berkembang menjadi sumsum tulang belakang pada vertebrata. Kedua, epimer, perkembangan menjadi dermatome atau dermis kulit, sklerotome atau sumsum tulang, mitom atau kerangka. Ketiga, mesomer, perkembangan menjadi organ ekskresi yaitu ginjal, uretra, ovarium, saluran genitalis. Yang keempat, hipomer, perkembangan menjadi somatopleur atau peritoneum, planchenopleur atau mesenterium, jantung, sel darah, pembuluh darah, dan yang terakhir yaitu keolon atau rongga tubuh. Lanjut di perkembangan lapisan endoderm. Epitelium saluran pencernaan dan derivatnya, epitelium saluran pencernaan dan saluran urin, beberapa kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid, serta organ yang dibentuk yaitu saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Kemudian pada bagang ini yaitu organ-organ dasar yang dibentuk oleh organogenesis. Yang pertama sistem indera, kedua sistem saraf, ketiga sistem sirkulasi, keempat sistem pernapasan. Pada sistem indera membentuk indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, serta indera peraba. Kemudian kita akan membahas sistem indera. Yang pertama adalah sistem indera penglihatan. Tahap awal adalah induksi dari bagian calon otak yaitu diencephalon
tumbuh sepasang tonilan atau evaginasi kelateral yang semakin mendekati epidermal. Induksi evaginasi epidermal menebal membentuk plakoda lensa mata. Plakoda lensa antara evaginasi dan plakoda lensa saling berinteraksi. Ujung evaginasi pendaratan pelekukan membentuk cawan atau optic cup. Plakoda lensa mengalami invaginasi masuk ke dalam mesodrem, membentuk bola lensa dan melepaskan diri dari epidermal. Bola lensa menetapkan diri tepat di antara bibir cawan optik. Hubungan antara cawan optik dengan dienkephalon makin menyempit, membentuk alur bagian visura koroidea. Nantinya berkembang menjadi nervus opticus. Perkembangan calon lensa menjadi lensa yang tembus cahaya merupakan proses yang penting. Sel-sel epitel calon lensa berkembang maupun mensintesis protein kristalin sebagai bahan dasar lensa mata. Dalam perkembangan lebih lanjut, sel epitel sendiri mengalami kematian, hanya meninggalkan protein kristalin sebagai lensa mata yang berfungsi meneruskan cahaya masuk diterima oleh retina. Kedua, indera pendengaran berasal dari lapisan epidermal ektodrem, plakoda nalas atau olfaktorius, plakoda optik, dan plakoda otik atau auditoriuso. Masing-masing berhadapan dengan telencephalon, dicephalon, dan mielencephalon. Bakal telingan yang mulai dibentuk adalah bakal telingan dalam yang berasal dari plakoda otik, baru kemudian bakal telingan, dan terakhir bakal telingan luar. Bagi hewan yang memiliki daun telingan atau pinna, plakoda telingan berasal dari vaginasi ektodrem yang menjulur ke dalam dermis sekitar rhombocephalon, menghasilkan gelembung bakal telingan lepas dari epidermis kulit. Plakoda telingan tengah menjadi telingan tengah dan telingan dalam. Telingan luar atau daun telingan ada titik tumbuh epidermis sekitar tempat plakoda telingan dalam berkembang menjadi dentik-dentik epidermis. Ketiga, indera pembau. Perkembangan embrional bagian kepala pada usia kehamilan 4-8 minggu. Terbentuk dua bagian rongga hidung yang terpisah adalah daerah frontonasal dan bagian pertautan processus maxillari. Daerah frontonal berkembang hingga otak bagian depan dan mendukung pembentukan olfatorik. Bagian medial dan later berkembang menjadi neras atau lubang hidung. Pertumbuhan garis tengah posterior frontopnas dan peluasan garis tengah mesodem dari daerah maxillaris pembentuk septum nasal. Terjadi invaginasi dinding lateral hidung membentuk kompleks padat atau konka, turbinate, dan rongga atau sinus. Usia kehamilan 6 minggu terbentuk jaringan mesenkim yang tampak sebagai dinding lateral hidung dengan struktur yang masih sederhana. Usia kehamilan 7 minggu bersatunya 3 garis aksial atau berbentuk lekukan menjadi 3 buah konka. Usia kehamilan 9 minggu terjadi invaginasi meatus media, terbentuk sinus maxillaris, dan secara bersamaan terbentuk processus uncinatus dan bula ethmoidalis yang membentuk suatu daerah lebar atau hiatus hemilunaris. Pada usia kehamilan 14 minggu, pembentukan sel ethmoidalis anterior dan invaginasi bagian atap meatus media dan sel ethmoidalis posterior
dari bagian dasar meatus superior. Usia kehamilan 36 minggu, dinding lateral hidung membentuk dengan baik dan tampak jelas, proporsi konka. Seluruh daerah sinus paranasal muncul dengan tingkatan yang berbeda sejak anak baru lahir. Memulai tahapan spesifik. Tahapan perkembangan sinus paranasal, sinus ethmoid, sinus maxillaris, sfonoid, dan sinus frontal. Kemudian di bawah itu ada dua gambar proses pembentukan indera pembau pada janin. Ketika janin berumur 5 minggu, sudah terbentuk lubang hidung, tonjolan maksilaris, dan tonjolan mandibula. Pada minggu ke-7 dan ke-8, organ hidung akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya yaitu indera pengecap. Indera pengecap berasal dari proses tabulasi atau pembumbungan. Pertumbuhan ia mengiringi pembentukan grastula. Terdapat 3 lapisan sebagai akar pembentukan alat atau organ. Bentuk definitif yang menyusun diri menjadi bumbung berongga. Akar lapisan ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Ketika tabulasi ektodrem saraf berlangsung, terjadi diferensiasi awal pada daerah bumbung epidermis dan bumbung neural. Bagian depan tubuh menjadi enkephalon atau otak, dan bagian belakang menjadi medula spinalis bagi bumbung neural atau saraf. Pada bumbung epidermis menumbuhkan yang pertama lapisan epidermis kulit, kedua kelenjar-kelenjar kulit, ketiga lensa mata, alat telinga dalam, indera pembau, dan indera peraba. Keempat, stomatodium, pembukaan mulut, dan derivatnya seperti lapisan enemal atau email, gigi, kelenjar ludah, dan indera pengecap. Selanjutnya, indera peraba. Proses pembentukan kulit terdiri atas lapisan luar yang disebut epidermis, berupa saluran epitel, dan berasal dari lapisan-lapisan lembaga ektodrem. Kulit juga dibangun oleh suatu lapisan jaringan ikat yang disebut dermis dan berasal dari lapisan lembaga mesodrem. Perkembangan kulit pada janin. Rambut pertama tumbuh pada kehamilan bulan ke-4. Rambut terbuka tumbuh pada kehamilan bulan ke-5, sedangkan nial pada kehamilan bulan ke-4 dan kelenjar sebaceous pada kehamilan bulan ke-5, kelenjar erikin pada kehamilan bulan ke-6, keratinasis folikel pada kehamilan bulan ke-6, keratinasis interfolikuler pada kehamilan bulan ke-5, non-keratinasis pada kehamilan bulan ke-6, melanosis pada kehamilan bulan ke-3, non-functioning pada kehamilan bulan ke-4, Langerhans cell pada kehamilan bulan ke-4, dan sel Merkel pada kehamilan bulan ke-4. Kemudian epidermis. Tahap permulaan selapis tunggal sel ektodrem. Bulan kedua, epitel membela dan membentuk lapisan gepeng peridrem atau epitrichum. Di lapisan basal terbentuk zona ketiga yaitu zona intermedian. Akhir bulan ke-4, epidermis terdiri dari 4 lapisan stratum. Yang pertama stratum basale, kedua stratum spinosum, ketiga stratum corneum. Stratum basale atau germinativum berperan menghasilkan sel baru. Stratum spinosum terdiri dari sel-sel polihedral besar mengandung tonofibri halus. Stratum granulosusum mengandung granula keratobinali kecil pada selnya. Stratum corneum terdiri dari sel mati yang rapat dan mengandung keratin. Dermis berasal dari mesodrem, lempeng lateral, dan dermatom dari somit.
Selama bulan ketiga dan keempat, korium membentuk struktur papilar iruguler atau papila dermis. Sebagian besar papila mengandung kapiler halus atau ujung saraf sensorik. Subkorium mengandung banyak jaringan lemak. Kemudian kuku terbentuk pada minggu ke-10, berasal dari rigi epitelium yang menebal. Disebut dasar kuku pada tiap puncak dari jari. Dasar kuku dibungkus lipatan epidermis atau lipatan kuku. Bagian proksimal tumbuh melewati dasar kuku dan mengalami keratinasis. Jari tangan terbentuk pada minggu ke-32, sedangkan jari kaki terbentuk pada minggu ke-36. Selanjutnya yaitu rambut. Folikel rambut terbentuk pada minggu ke-12. Muncul sebagai proliferasi epidermis solid yang menembus dermis di bawahnya. Invaginasi tunas rambut, papila rambut berisi mesoderm, tempat pembentukannya pembuluh darah dan ujung saraf. Sel-sel bagian tengah rambut berubah bentuk menjadi gelendong dan mengalami keratinasis membentuk batang rambut. Sel perifer berubah menjadi kuboid, menghasilkan epitel selubung rambut. Akhir bulan ketiga muncul rambut pertama atau lanugo di permukaan sekitar alis dan bibir atas akan rontok ketika lahir dan diganti rambut yang lebih kasar. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat berasal dari stratum basal epidermis, tetapi mulai tumbuh pada epidermis. Muncul pada minggu ke-20 pada tangan dan kaki, lalu daerah lainnya. Sel-sel dari kelenjar bergerenasi membentuk bahan mirip lemak dan disekresikan ke dalam folikel rambut sebelum dihasilkan selama periode fetal dan sebelum bercampur dengan sel yang dilepas dari periderm untuk membentuk vernix caseosa. Kemudian sistem saraf. Pembentukan sepasang lipatan dataran neural, lipatan meninggi puncak lipatan melebur di garis tengah membentuk bumbung neural. Kanalis neuralis di kanan kiri saluran terdapat sel-sel yang tidak ikut membentuk saluran kristal neural. Diferensiasi kanalis neuralis menjadi otak, diferensiasi kristal neural menjadi ganglion spinal. Perkembangan selanjutnya tergantung tingkat vertebrata. Vertebrata rendah, telenkophalon menjadi pusat indera pembau. Vertebrata tinggi, telenkophalon menjadi cerebrum. Metenkaphalon menjadi cerebrum. Mielenkephalon menjadi medula oblongata. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi berasal dari mesoderm. Butiran darah dibuat di lapisan ektoderm. Saccus vitellinus terbentuk dari sel-sel yang kehilangan afinitasnya. Saluran peredaran darah terbentuk dari penggabungan sinusoid atau pulau darah. Pembentukan sepasang pembuluh di ventral calon usus depan atau foregut. Keduanya berhimpit, melebur rongganya di tempat penghimpitan. Gabungan pembuluh berkembang tumbuh membentuk huruf S. Vertikel berasal dari ujung belokan dari pertumbuhan huruf S yang semakin membelok karena tidak simetris. Atrium terbentuk dari pangkal pembuluh yang membesar. Jantung mulai dapat berdenyut bila sudah terbentuk protein kontraktil, altin, dan miosin. Dalam serabut otot jantung, embrio ayam terjadi denyut jantung pertama kali pada umur penggeraman 30 jam, sedangkan jantung embrio katak mulai berdenyut pada stadium 19. Sedangkan jantung embrio manusia mulai berdenyut pada kehamilan minggu ketiga. Sistem pernapasan.
Sistem pernapasan berasal dari lapisan ektoderm, yaitu tonjolan bagian belakang faring. Pneumatoksi homolog dengan sistem pernapasan yang berasal dari tonjolan faring di bagian belakang di sebelah dorsal. Pada awalnya paru-paru sebagai tonjolan padat dari dasar faring sebelah belakang. Tonjolan memanjang ke arah ventrocaudal membentuk saluran sebagai calon trakea. Ujung tonjolan bercabang dua sebagai calon bronkus. Kedua ujung tonjolan bercabang-cabang terus membentuk bronkus respiratorius. Pada ujung-ujung cabang kecil terbentuk alveolus, akhirnya terbentuk struktur paru-paru. Sekian, terima kasih.